Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada materi terkait sindrom metabolis atau kegemukan sebagai masalah global. Karena kegemukan meningkatkan resiko serangan jantung, sakit darah tinggi, sakit sendi, diabetes, dan stroke. Kenapa bisa begitu? Ini saya sampaikan. Sindrom metabolis adalah kumpulan gejala dari berbagai faktor resiko yang saya sampaikan. Kardiometabolis atau obesitas, sentra abnormal, resistensi insulin, intoleransi glukosa, dislipidemia, fatty liver yang terjadi bersamaan sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan sakit sendi. Lamanya waktu terjadi dari sindrom metabolis hingga menjadi penyakit jantung kisaran 15 tahun dan sering tanpa gejala atau nyaris tanpa ada keluhan. Di Indonesia ini dari Survei Kesehatan Nasional tahun 2007 sekitar 10,2% dari total populasi penduduk yang terkena sindrom metabolis. Ya. Kriterianya ini ada 6 kriteria terkait sindrom metabolis. 1. Apabila obesitas abnormal, ya, perut buncit. Kalau laki-laki ini di atas 102, kalau perempuan ini lebih dari 80 cm, ya. Intoleransi glukosa, ini kalau dicek acak gula lebih dari 120. Hipertensi 140/90. Yang ketiga. Yang keempat, peningkatan kadar trigliserid. Ini trigliserid atau trigliserida ini lebih dari 175. Ini trigliseridanya. Terus peningkatan LDL lebih dari 150, penurunan HDL, pria lebih kurang dari 40, kalau wanita kurang dari 50. Ini yang keenam. Nah, ini penyebab sindrom metabolis yaitu kelainan dasarnya adalah resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas yang membantu mengontrol jumlah gula dalam aliran darah. Biasanya sistem pencernaan akan memecah karbohidrat, ya, yang dimakan menjadi glukosa. Darah membawa glukosa ke jaringan tubuh dengan bantuan insulin. Pada orang yang resistensi insulin, sel-selnya tidak merespon insulin secara normal sehingga glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel dengan mudah. Akibatnya kadar glukosa dalam darah meningkat sehingga terjadi diabetes. Atau bahkan jika tingkat glukosanya cukup tinggi, ini malah menjadi berbahaya. Peningkatan resistensi insulin menaikkan tingkat trigliserid atau tingkat trigliserida atau TG dan kadar lemak darah. Hal ini juga dapat mengganggu kerja ginjal, menyebabkan tekanan darah tinggi, dan efek dari gabungan tersebut ini juga sangat berbahaya karena apabila sudah tekanan darah tinggi, kerja ginjal mulai terganggu, trigliseridnya tinggi, dan muncul keluhan-keluhan berikutnya. Faktor resiko dari sindrom metabolis yaitu usia remaja antara lebih dari 20 tahun. Ini kalau sudah ada kegemukan ini juga berisiko. Ras Asia lebih berisiko. Perut buncit, riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2. Terus penyakit-penyakit keturunan pendahulu baik itu hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit liver. Penyakit-penyakit hormonal ini biasanya pada wanita. Ya. Biasanya dalam penanganan
secara alami dengan menggunakan produk herbal. Kalau saya dengan psikoterapi, terapi perilaku, terapi diet dan terapi gizi, farmakoterapi yaitu dengan menggunakan herbal, akupresur bisa, akupuntur, latihan fisik, self tapping. Ini terapi-terapinya. Obesitas adalah penyakit yang ditandai oleh berlebihnya jaringan lemak ya. Akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dengan penggunaannya. Obesitas menjadi masalah global kepada seluruh lapisan masyarakat dan mempengaruhi kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Terapi konvensional saat ini belum tentu memuaskan. Perlu penanganan yang lebih terpadu, khusus dan sabar. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.